Oke, solmisasi konser kita ketemu hari ini dengan suasana yang sangat santai sekali. Kita kedatangan tamu yang spesial adalah Phil Vizard ya. Halo, Hai guys. Ini Phil ini vokalis band legendaris di Indonesia ya, band metal ya, god metal lah apalah pokoknya dengan banyak rock, intinya rock lah yang disebutnya ya, getah ya, band yang udah dari tahun 90 pertengahan lah, 95, 96, nanti kita tanya langsung deh. Tapi Phil ini masuk getah udah berapa lama nih? 3 tahun. 3 tahun ya, gantiin sebelumnya Mas Odi ya? Odi sebelumnya Jody Almarhum. Berarti vokalis ketiga nih getah. Generasi ketiga Ya. Oke, nah sebagai generasi ketiga lu cerita dong awal bisa ketemu di getah nih ngumpulnya gimana nih? Oke, jadi gua sebetulnya kenal Getah member pertama si Peter. Kebetulan yang kebetulan kakaknya Once. Gua kan pindah ke Indonesia benar-benar tetap 2012 kan. 2010 gua dikenalin sama Once, nyokap gua sama tante gua yang bawa gua ke rumah Once. Rumah mamanya Tante Yosi Almarhum. Ya. Kebetulan teman dekat lah, sesama Manado juga ya, mungkin ada saudara juga. Ya. Terus gue ingat tante gue bilang, oh nanti mau kenalin, Philip kan musisi gitu ya, masih baru di Indonesia bro. Katanya nanti mau kenalin sama yang ada vokalis namanya Once gitu. Gue nggak tahu siapa dia. Lu bacanya Once nggak dulu? Once ya. Once of the Times. Ya udah, gue jalan lah gitu kan sama nyokap sama tante. Gue dulu kan karena tinggal di Prancis, gue besar di Prancis, gue pikir gue cuma tahu Iwan Fals. Sebelumnya orang musisi Indonesia yang lo tahu itu? Cuman ya mungkin pernah dengar di radio gitu ya. Dewa gue udah pernah dengar. Suku gue, kakak-kakak gue udah main lagu-lagu apa whatever. Jadi mereka di Prancis memang mendengarkan lagu Indonesia juga setelah ketika gue lagi libur di Indonesia. Oh, gitu. Cuman gue libur di sini juga kan sama keluarga doang. Anyway, jadi ketemu Once lagi latihan kan baru mulai solo. Oh, solo karir. Main sama band dia waktu itu, ketemu Once aja ngobrol, ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Orangnya kan lama banget ya, humble beneran ya. Ngobrol dia tanya, Phil lo suka band apa aja gitu Indonesia? Saya dulu kan belum bisa ngomongnya masih belum luas ya. Masih ada logatnya gitu juga ya. Sawang film bicaranya masih begini sedikit ya. Terus ini Once tanya gue band apa? Oh bro saya tahu Iwan Fals. Dan ada satu band kalau nggak salah Dewa apa gitu. Beneran gue suka. Bandnya oke gitu tapi apalagi vokalisnya karakternya gitu ya. Once ketawa aja gitu, ketawa malu-malu gitu makanya dia humble gitu ya. Pas makan di bawah di situ rame-rame sama nyokap, tante Yosi, sama si Peter udah ada juga kan, si Maxi juga yang kebetulan manajemen kita sekarang. Gue lihat frame-nya Dewa, gue ingatnya si Dani kan dulu masih Dewa itu ya. Loh ini bukannya Dewa gitu, Once ketawa aja gitu, wah ternyata di fotonya. Iya. Sebelumnya nggak di intro berarti? Nggak di intro? Sama sekali enggak. Nggak di Once di vokalis Dewa sama sekali enggak. Tante gue cuma bilang ini ada vokalis sama band bisa bantu siapa tahu. Gitu lucu lah. Ketemu ya, oke. Terus jadi ketemu Peter dari situ. Mulai gue kan bawa flash disk seperti itu ya. Gue kasih dengar di studio mereka kan di atas loh. Ya studio kita sekarang. Sekarang kan kita diproduserin oleh Once. Oh ya. Dan luar biasa dibantu ya. Dan gue kasih dengar ya lagu-lagu gua termasuk yang koma ini single kita pertama sejak gua di Getah draft gitu ya. Kita dengar wah ini kayaknya cocok juga gitu kalau mau featuring sama Getah. Ya, sorry man, itu aja gua nggak tahu siapa apalagi Getah kan. Iya. Tapi oke, why not gitu. Yang comblangin yang ini ketemuin Once ya. Iya. Berapa tahun kemudian gua ada satu band lagi namanya Kayaran. Itu Kayaran mungkin kayak lo tau Nine Inch Nails? Ya, Nine Inch Nails ya. Bisa dibilang Nine Inch Nails dikombinasi sama instrumen tradisional Indonesia gitu ya, sama gamelan apa gitu. Oh ini band lu sebelum lu ini ya? Masih sampai sekarang, tapi gue lagi lebih fokus di Getah. Getah dulu. Terus, jadi dulu Kayaran sering on stage bareng sama Getah. Gue bakalan kenal ya, Odi duluan, mantan vokalis Getah sini gua, Alfa, Ajel, sama mulai dekat gitu. Dan ya
Gua suka banget Getah dari dulu ya pas Lihatnya ini proses sama mereka. Mungkin karena yang gua suka Getah itu bandnya mereka kalau main musik masa bodoh gitu ya, not give a fuck, apa aja yang kita suka kita mainkan gitu ya. Makanya kalau mau cari apa ya, genre apa Getah sebetulnya agak sulit mungkin. Kayak tadi gue bilang rocknya rock apa nih, industrial rock juga miring ya kan, Iya, rock juga belok-belok. Dan mereka suka Kailang karena ada colornya industrial rock juga dan ya lama-lama naturally jadi gitu kan. Gue berhenti, gue di kontak sama Alpha. Peter aja nggak tahu padahal pas gue datang ke studio loh, kok lo film diajak sama Alpha gitu loh, kok gue lupa gitu. Dan Odi sendiri juga kontak gue, support banget itu yang luar biasa sih. Dari mereka ya. Odi ini ya ngidupin lagi Sick Minded ya, itu band. Ya, yang benar dan dia sebelum Getah kalau nggak salah ya, keras juga. Sebelum industrial, era industrial sama juga. Iya, era Metallic Clinic itu di Indonesia tuh ada Metallic kompilasi metal tahun 90-an itu meledak banget. Salah satunya ada Sick Minded, ada Betrayer, ada terusnya itu Rotor sama Suckerhead dulu kan. Nah, balik lagi ke tadi semua nama Getah nih. Di studio tuh latihan, nah suasana latihan tuh apa lu mainin apa, jamming apa memang lu udah dengerin lagu materi Getah yang lama atau memang baru sekalian? Ini kronologi kayak apa nih maksudnya? Kapan? Pas lu tadi latihan tadi kan lu dibawa tuh sama Alpha Montek studio. Oh, itu. Jadi gimana caranya gua masuk Getah ya? Jadi Alpha. Gini bro, gua kan follow mereka ya, semua masing-masing di IG ya. Gua lihat di IG-nya Alpha. Itu akhir tahun 2018 ya. Desember 2018 mereka baru pulang dari tour ke Jepang. Iya, ke Jepang. Karena lagi momentum gitu kan. Ya. Terus gue lihat Alpha yang announce duluan, bilang farewell Odi, bla bla bla, thank you for everything. Jadi kan lama banget. IG ya? IG. Belum di announce di Getah Musik. Kalau nggak salah si Alpha juga. Ya gue respect lah gitu ya, teman-teman ya. Ya gue komen, nge-tag Odi juga kan, wah guys sayang gitu ya. Pokoknya jangan sampai Getah mati dan Odi sukses proyek lainnya, thank you for everything, bla bla. Berapa jam kemudian tiba-tiba didiam sama Alpha. Alpha yang memang kita sebelumnya kan ya ketemu sekali-sekali gitu, tapi nggak yang sering kontak juga ya. Ketemu sering banget gitu ya pasti. Tapi itu di acara. Ya. Tumben nih Alpha nih, gue udah, wah jangan-jangan gue diajak main ke studio nih, seneng juga. Karena gue nggak ada pikiran begitu kan sebelumnya kan, tapi seneng gue lihat Alpha Getah. Alpha tanya, itu udah jam 10 malam ya gue ingat. Besok lu jam 8 ngapain? Wah siap. Udah tahu lah dia tawarin. Udah belajar 10 lagu bisa. Lumayan sih tapi udah sih ya gitu lah. Materi sebelumnya ya. Iya. Besoknya langsung main ke studio. Peter nggak tahu lagu yang datang. Aja mungkin nggak tahu. Si drama waktu itu Bambino. Bambino yang seperti drum di Getah dulu kan. Mungkin lo tahu kita kan sejarah drummer dia juga lucu nanti kita Marcel, Pupen dulu, sekarang di mana? Sekarang si sama Sick Minded sekarang ya, sekarang udah official si Richard muter Richard. Jadi ya udah, gua ke studio, Bambino lagi ya, bantu lagi. Bambino di koma berarti kebetulan. Ketemu Bambino, ketemu Getah, udah main langsung cocok. Besoknya nggak ngomong apa, ya minggu depan lanjut. Oke, itu langsung mau ada show apa memang internal dulu? Enggak, internal dulu. Karena cari show-nya dulu kan. Apalagi kita kan band lama bro, nggak bisa tiba-tiba masuk langsung. Apalagi ada freestyle ya, dan ada freestyle for yang editusnya Jody juga kan juga harus pelajari dulu. Nah itu gimana lu mempelajari sebenarnya mau masuk ke sana, nanya dulu tahu secara panjang Getah nih. Kalau kita ngomongin Getah, gue SMP Poster Cafe era M Block itu 98 bulan SMA lah bro. Pernah nonton Getah dulu, era transformasi. Tapi kan gue masih remaja banget yang nggak ngeh juga, cuma band boy juga nih datang pakai sayap, pakai apa ya. Terus habis itu setelah gue tinggal di Jogja, ketemu beliau nih ya, bisa dilihat kamera ya, kita tahu. Doi yang cerita banyak tentang Getah, tentang Getah dulu gimana sisi lainnya kan. Nah, yang lu tahu dulu cerita Getah gimana, dapet dari mana infonya? Gak ada cerita sama sekali. Ya gue pernah denger di Getah. Gue masuk Getah, gue gak tahu kalau itu band yang ada dimensi yang ternyata ini ya, historical juga yang mitos, bisa dibilang mitos kayaknya. Ada tapi sejarahnya itu gimana nih? Nah iya,
gue belum paham bro. Peter juga nggak terlalu cerita dan dia kan kayak Once juga kan ngambil Lacel semua lah kasih kan mereka ya. Gue nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu. Gue cuma tahu ya band lama, cukup di respect gitu. Gue belum tahu. Gue apa ya? Ya bahwa kita itu ya salah satu berdiri ini kan komunitas Tipa, gitu kan. MBO-nya sebetulnya Once juga bro. Once malah lebih lagi mungkin bro waktu awal. Once lebih lagi meskipun sekarang di Dewa gitu, tapi Once ya anak Tipa salah satu yang pertama juga ya sama yang lain-lain lah. Jadi gue malah ya sambil jalan di kota, sambil belajar bro. Terus lu gimana lihat story mereka itu ngebaca gimana? Gokil ini. Ya bangga sama senior gua, apalagi udah nggak ada ya. Ya Boy, Jody, luar biasa ya. Belum pernah kenal ya sebelum memang ya? Nggak sempat kenal. Mewariskan legasinya. Iya. Gua pernah sekali ngeband pakai Gesper Pelor. Kelar manggung terus kok ini dulu nyaboy gitar. Untung nggak sebelumnya dikasih tahu gua bisa melayang kali itu pas udahan ya gitu. Nyaboy gitar. Itu sih belum dan pelan-pelan gua makin kenal ini ya kita family ya. Masih ya kamu nih gua sekarang memang udah sering dia kita tadi baru ketemu baru ini kan Mas Dewa kemarin dijemput langsung nonton ngirim di Matong. Itu juga gua seneng banget ya selama di Geta. The whole family ya Geta itu kan band yang ada cult following sepertinya bro ya. Dalam arti ya mungkin crowdnya nggak yang gede banget gitu ya oke memang ya tapi it's a family gitu ya dan orang yang ngikut setia banget dan support dan apa dan gua beruntung banget gua diterima langsung di Geta family. Tanpa ada lu harus begini lo harus vokalnya begini lo gaya lu begini bajunya begini nggak ada. Padahal ya legasinya gitu ya agak besar ya. Gua sih no pressure ya tapi sempat mikir juga mah bukannya takut ya tapi what if gitu ya ada yang kurang terima gitu kan pastilah gitu ya. Beda kan beda generasi, beda orang, beda era, beda musik juga ya. Ojo juga lu waktu masuk Dewa juga gitu, tapi pasti keren banget malah. Cuman Ojo dasarnya besar lah, ya di depan kan 10.000 orang. Bisa. Kalau masih slow lah ini. Mungkin juga ya karena itu. Gitu. Tapi tetap bro, kita family semua welcome banget sama gua, semua support. Dan seperti yang gua bilang tadi bro, dia aja, frontman-nya gitu sama gua, dia aja yang sering ngomong gua, kasih advice gitu. Tapi be yourself gitu dan lo bisa lebih keren lagi itu luar biasa bro. Industri musik pasti kita semua punya ego kan, apalagi dia menjalankan band itu yang dia suka banget ya. Malah ayo di sisi utara luar biasa tuh gue respect lah sama dia. Nah proses lu berkarya nih sama Geta itu awal-awalnya gimana bikin lagu dulu single apa langsung dari itu bikin lagu? Enggak, tentunya kan ya friendship dulu ya, itu nomor one ya, apalagi buat band kayak Geta ya, band rock lah gitu ya. Friendship dulu, gaul, minum, gila. Jadi saling kenal, cari soulnya juga, sambil latihan lah. Tapi ngobrol 3 jam latihan 2 jam. Ini dulu masuk ya. studionya bentar, nongkrong bisa semalam suntuk kan gitu lah. Terus ya gue dikasih soft list sambil belajar. Terus terang itu klip mungkin 1 tahun baru benar-benar bukan ya apa ya udah nyaman sebelumnya ya gue nyanyi tapi gue masih cari soulnya bukan dalam arti gue mau nyanyi seperti Jody atau Obi tapi tetap gue harus ngerti soul mereka lagu-lagunya di lain lirik juga ya chemistry-nya juga sama band itu penting kan makanya gue udah bilang dari awal kayaknya ini kita 1 tahun lah benar-benar ini ya blending dulu ya blending sambil setelah 6 bulan gue kasih 2 lagu gue kita mulai kerjain Koma ini masuk Koma yang pertama itu kasihnya bentuk gimana tuh kasih si lagu tadi? Itu kebetulan ada draft lagu gue dulu udah ada bukan materinya khayalan yang beda lagi? Bukan memang sendiri ya? Di Prancis dan itu udah ada draft dan biasa dirubah lagi di upgrade lah sama mereka kan part kedua dibongkar banget bro kalau lu dengar draftnya udah beda banget part pertama masih hampir sama dibongkar bikin lebih getah tapi ya gua ya puas lah dengan hasilnya itu kerjaan band beneran gitu menurut lu yang definisi yang lebih getah lagi tuh apanya tuh? Misalnya corak
soundnya atau corak gitarnya. Kayak gua bilang ya bro ya, getah itu kalau lu mau put a label on it ya, aliran genre apa ya, nggak bisa kayaknya. Yang gua dengar getah dulu pun juga ya, ada lagu yang apa, gitar akustikan sama vokal dan slow kayak Api yang mungkin ya, ada lagu yang lebih kencang, ada lagu yang ya go with the flow kayaknya sih kalau kita. Jadi it's not about the music, it's about the spirit and the soul. Itu menurut gue ya kalau kita ya. Lu pas setelah masuk getah itu dikasih materi-materi lama getah dalam bentuk apa tuh? MP3 apa kasih? MP3, Ada YouTube, dan gue juga ya record gitu ya, memang benar-benar mereka bilang ini cuma contoh doang buat lu. Kalau mau di rearrange sedikit juga, tapi vokal lu yang punya sekarang jadi. Jangan lu ngekor yang sebelumnya. Ya nggak bisa bro. Jadi kan unik banget cara nyanyinya juga. Kode juga masing-masing. Kalau gue ikutan malah jadi basi bro. Nggak bisa. Jadi ya gue pakai personality gue sendiri kan. Kayak gue nyanyi lagu Api, ala Jody yang suaranya unik atau Parasit ala Odi, ya pasti lah banyak kecewa. Kok ikutan banget tapi nggak sebagus yang ori. Nonton dikasih tahu nih, gue udah megang kasetnya nih, album pertama getah nih dulu nih. Nah ini covernya, covernya Acel yang bikin ya? Acel. Mas Celotik dia selain bikin cover ini ya, mungkin banyak dede-dede zaman sekarang ya, termasuk gue juga masih dede-dede. Oh ini berarti juga beliau yang bikin nih, album thrash metal legendaris Rotor, Behind the Eight Ball nih, Mas Celotik yang bikin. Gue ada buku-buku juga ada. Ini kalau gua ada memang. Hah? Oh? Ada Jody di Rotor juga Jody. Getah itu pecahan dua band bro. Iya. Ya lu udah tahu. Rezel. Bukan. Rezel bandnya. Oh Rezel kan nggak Rotor jadi si Juda juga almarhum ya Rezel. Kalau Getah pecahan dua band dari Rotor, si Jody ya, Jody sama ini. Bottom Sap. Bottom Sap yang ada Boy, Boy sama Omcet juga sama Pesoy, Yosef juga. Dan banyak lagu di album pertama kita yang dari Bottom Sap sebetulnya. Terus dibikin materi Bottom Sap itu ya. Itu dari era hip hop. Terus ini juga gue pernah denger ini juga, waktu itu gue nggak datang, tapi itu konser yang bersejarah ya, acara di Bulungan apa bukan. Ada acara underground lokal, bintang tamunya Rox, ada Parau, ada siapa dulu, dan di situ ada Brawijaya Band. Brawijaya itu tuh Once dulu. Itu posternya belum lama keluar di kalangan scene musik lah, poster lama gitu. Nah ini dia bahkan Jimmy Multazam bikin lagu tentang peristiwa itu. Di acara itu tuh ada Once-nya di situ, Brawijaya Band. Itu aja gue baru 2 bulan tahu kan. Gue sambil belajar bro, dikit-dikit gue sejarah Getah, sejarah IPA, Oke, ini balik lagi ke Getah nih. Abis itu lu bikin materi kan? Dari era lu. Manggung udah di mana aja nih? Yang pertama kali show lu di atas panggung bareng Getah itu gimana sih? Nah itu bro, itu ada frustrasi juga sebetulnya. Masa ya? Enggak, karena ini gue kan masuk Getah 3 tahun lalu kan. Kan sana nih after that kan gue udah bilang kan 1 tahun untuk cari soundnya, bikin lagu, video klip, kumpulin itu dulu kan sebelum ayo kita ready ya. Yang kita udah book sama Moshpit, kita udah book berapa gigs juga ya, orang gitu musuh samar ya. Pandemi tiba-tiba. Iya, lu masuk nggak lama langsung. Iya. Corona pas kita udah ready, udah mau rilis video klip, udah book Moshpit itu pas awal kan ini banget. Pas awal kan ini banget. Habis itu udah beberapa gigs, cancel semua. Gue nggak posternya kan, ini sama vokalis baru, main lagi nih kita. Gue mantau juga tuh ya. Cancel. Sama dulu gue tahu. Ya udah production, makanya nih ya ada baiknya juga ya bro ya. Lu malah ke studio ya? Studio, fokus di studio. Ini album udah OTW udah jadi. Nah, album yang sekarang mau rilis itu memang dibikin selama 2 tahun itu, selama corona itu ya? Apa aja tuh materi yang bisa diceritain? Maksudnya temanya akan gimana, ada berapa lagu? Usual kita kayaknya ya, setahu gue sebelumnya gue begitu. Makanya mungkin agak lama karena kita, demokrasi gitu ya. Jadi semua kesempatan untuk masukin lagu draft sendiri, baru terus dikeroyok sama yang lain gitu kan. Bantai-bantai lah. Ayo. Jadi karena prosesnya lebih lama mungkin ya.
Cuman ya lebih puas gitu bro ya, jadi ini bukan produk dari vokalisnya kita atau Acel atau gitu ya, jadi kerjasama gitu bro. Jadi gitu, ya 2 lagu pertama gua yang contribute dan mereka kasih biar gua bisa nyaman dulu kan, masuk dalam peta dulu kan, baru masing-masing Acel sama 2 lagu ini lagi kita Alpha udah mulai workshop. Mungkin Richard nanti kan, Richard baru official gitu kayak per kapan itu? Richard mulai official pas kita di Moshpit. Oh iya sih. Dan gue juga ya karena gue nggak bisa di sini bro. Gue nggak tahu siapa pas band gitu kan, yang pernah dengar mungkin ya. Oh itu sama legendnya dari kota yang berbeda cuman. Dan gue tahu Richard, ya pernah dengar lah mereka sering kenal. Dan kebetulan kan waktu konser Geta yang di Jepang itu main pas Odi ini ya, berhenti habis itu. Sama Richard juga. Jadi gue udah sering dengar tapi pas band apa? Ya sorry ya Dewa ya semua gue nggak tahu. Gue cuma tahu kan ya ini sekali lagi bro. Iwan Fals sama Anggun, karena Anggun kan tradisional ya. Iya. Dan long story short, Anggun juga gue pernah ketemu dari kecil karena bokap almarhum, bosnya produser dia pertama si Michel orang Prancis. Gitu lah. Anyway waktu kita ya gitu bro. Jadi mungkin waktu awalnya agak lebih sulit karena kita masih belajar chemistry dengan cara kerja kita masing-masing, tapi sekarang udah oke. Jadi mau bikin lagu udah lebih cepat. Kalau soal produser itu banyak di berita nih kan, berita nih Once Michael turun gunung jadi produser Getah kan. Ya selain walaupun memang dia ada di histori Getah dari sejak awal mula sampai hari ini, tapi kenapa pas di album ini dia mau turun tangan jadi produser pula, ini Getah pula. Kalau Once kan itu produser ini kenapa sejak boleh kita maksudnya? Kenapa sejak boleh kita? Iya, Once turun tangan itu gimana ya sampai jadi produser juga? Itu gua sendiri sebetulnya kita udah lama banget disupport sama Once juga ya, yang kasih studio, soundman juga kan nggak salah. Album kedua siapa ya? Mungkin ya soundman kita sih, soundman kita, soundmannya Once sih, enggak kayaknya belum. Ya belum. Anyway pokoknya pakai studio Once pasti kita dari dulu ya, kayaknya sejak zaman Odi ya, mungkin even before. Dan ini kebetulan pas gua masuk kita, gua merasa kita butuh team building loh, team building itu mungkin masih kurang, biar bisa lebih ini ya, lebih strong gitu ya. Terus ya gua kan udah lama kenal Once sih. Kenapa kita nggak visualize aja kan, mungkin udah lama support gitu kan, dan ya kerja sama yuk gitu kan, biar kita juga bisa give something back gitu kan. Udah mulai bikin sama udah basah nih cemburu kalian. Terus dan ya Once mau banget, semangat banget ya, mungkin juga kayak Atok bilang ya, mungkin karena ya Dewa keren ya, Dewa keren ya, keren banget. Tapi mungkin karena mungkin awal-awalnya juga kan dia sebetulnya jiwanya lebih rock metal gitu kan, Once kayak gue bilang kan anak Dipa, Rena, benar-benar salah satu pendiri, mungkin nggak ada Once nggak ada Rena juga belum tentunya kan. Gue ya kata kita malah Once yang lebih Rena lagi dulu gitu. Ternyata bro, ternyata siapa iya nggak nyangka ya gitu. Dari underground ya. Underground banget sebetulnya Once. Dan ya, makanya mungkin juga dia mau push gitu ya. Ada kakaknya juga, ada teman-teman dia juga. Ya itulah. Gitu ya. Terus yang dilakukan Once as a producer, apa yang pertama kali dia tata? Misalnya menyambungkan dengan industri atau label atau tour atau promotor atau... Ya tentunya ini dulu ya bro ya, production. Mulai dari production dulu. Dan dia kasih banyak advice, dan advice Once itu luar biasa bro. Gua hampir tiap hari kok telepon Once. Dulu juga ya tapi asli kan sekarang ya pengen belajar kan dari Once gitu kan, pengalaman semua ya. Ya pasti dia tahu banget ya industri musik kan, sebelum Dewa pun kan udah ini kan udah berapa proyek gitu kan. Dan selain itu ya dari gigs, dan nanti buat launching itu lagi disiapin, nanti launchingnya pasti harus bulan apa udah bisa dibocorin belum kalau bulannya? Tahun ini pastinya. Pengennya begitu bro, pengennya akhir tahun, tapi gua lebih cautious lah, we never know, mungkin awal tahun depan. Pokoknya dalam waktu dekat nih, setelah video ini ditayang, pantengin aja Getah di IG-nya Getah Musik ya. Getah Musik atau feel Getah aja, feel Getah. Ada yang bawain nanti lo editor masukin bawain itu. Ngomongin sih musik di
Indonesia, maksudnya Jakarta lah tempat lu tinggal. Tadi kan kita ketemu Geta, terus lu ketemu musisi lain ya, ketemu Richard, dia punya pas band, dia punya apa segala macam. Gimana sih scene musik di Jakarta dari kacamata lu sebagai orang yang baru 10 tahun lah di Indonesia ya, saya bilang ya. Dari awal lu ke Indonesia, nah lu nongkrong gimana sampai lu akhirnya ketemu Geta, kan tadi belum cerita tuh fase dia ya. Dan terutama selatan ya bro ya. Jaksel ya. Bilang selatan juga, tinggal di selatan kan. In general dulu ya Indonesia ya. Waktu gua pindah sini bro, gua kaget. Komunitas di sini strong banget, apalagi di rock. Rock ya. Kalau di Eropa udah nggak sebesar dulu mungkin ya. Masih ada ya, tapi di sini masih kan solidar banget bro. Mungkin di sana masih apa ya? Bersaing gitu ya, dengan agak belagu dikit. Kalau di sini kan brotherhood banget ya. Ya pasti ada berapa sinetron dikit lah gitu ya, band lah pasti, tapi standar lah. Gue lihat di sini komunitas strong banget, friendly, saling bantu gitu ya. Siapa-siapa aja waktu mungkin pernah kolaborasi sama A, B, C sebelum di kita. Kalau itu ya, gue cerita dikit tentang band gue yang satunya, Khayalan gitu ya. Khayalan itu gue sebetulnya udah bikin lagu-lagunya di Perancis, draft-draftnya. Dan itu salah satu alasan kenapa gue pindah ke Indonesia. Karena Khayalan itu, yang gue bilang tadi kan, itu combine rock. Biasa ya rock bisa kiri kanan atas ya. Rock in general. Sama electronic music, karena gue dulu DJ juga bro. Gue sebetulnya dulu lebih di elektronik daripada rock. Rock banget tapi elektronik, hip hop juga. Dulu gue nge-DJ akhir 90s di movement rave party yang namanya free party, jadi apa? Techno gitu yang underground. Anyway, jadi selain itu yang ada Kailan ya, yang ada gamelan seni tradisional Indonesia. Waktu awal gue pakai sampel kan, atau pakai apa? Synthesizer gitu yang mirip suaranya dengan instrumen tradisional Indonesia. Gue mulai hunting bandmates gitu yang mau bikin band ya. Gue ketemu bandmate gue pertama, sampai sekarang masih teman baik, dan dia yang rekam single kita kedua, nama drummer lagi kan ya, Yose Christian namanya. Dia drummernya Iwan Fals. Gue ketemu dia di IKJ, dia masih murid di sana. Ketemu dia, terus gue lama-lama dapat basis, namanya Mike, basisnya Onja. Dapat melalui Mike, pemain keyboard namanya Lalski, main sama Agnes M, ada tayang juga. Dan ya seneng lah gitu ya, bisa bentukin band yang players yang jago-jago, bukan siapa-siapa gitu, tapi kok disupport gitu. Jadi kita jalanin Khayalan berapa tahun. Sempat habis itu ganti formasi kedua, gue sama tetap Yose Christian yang Iwan Fals, sama orang Jogja juga mungkin lo kenal, Eko Bayu. Oke. Sama Iwan Fals juga kan, main viola kan. Kayaknya dia diisi ya sekarang ya bro ya, kalau nggak salah. Gua ini lagi orangnya mau ketemu dia. Kalau nggak salah ini sekarang udah di Jogja lagi kan. Sama Eko Balung, terus sempat dibantu sama Adri juga yang main bass sama Iwan Fals juga. Jadi gue culik semua members. Lo langsung ketemu musisi papan atas lo ya? Masuk sini. Nah, gue nggak beda juga ya, gue aja kok. Beruntung banget gitu ya bro. Dan cuman mau cari Khayalan, nah itu waktu zaman gue sering main sama Geta, satu stage gitu ya. Gue lagi sama mereka, sama Nana. Di mana aja biasa acara saat itu tuh di? Mostly Jaksel, klub-klub, kafe, tapi kita sempat di beberapa festival di Bali juga. Karena mereka begitu ya bro ya, membawa budaya, ya lo tau ya, banyak bule malah yang suka. Jadi sempat di Bali juga, di festival banyak bule, sempat di ada acara, lo mungkin tahu sekolah S-Mod, fashion show. Mereka ada fashion show setahun sekali. Gue sempat sama Khayalan juga main, ada catwalk gitu ya, ratusan model, 7 mata sekalian gitu kan. Kayak gitu ya sih, mereka ada DJ, kita band gitu kan, rock gitu, cewek. Pemandangannya sedap lah ya. Iya. Di Casablanca, ya gitulah. Third generation gua sama IKJ, sama Damar, temen gua yang kebetulan dia kaprodi musik di sana. Sekarang dia udah naik jabatan, jadi kita berikan, tapi Geta dulu, gua mau nyanyi.
First gua tapi undergraduate ya, karena gua mau cepat kerja. Gua sekolah IT matematika, agak nerd dikit ya sebetulnya. Jago gua mau kerja, jadi gua akuntansi jago deh tuh ini bikin laporan kerjaan coding gitu. Lo mau hacking siapa? Jangan. Oh malah kuliah itu ya, tapi musik memang ini terus ya udah jalan. hobi ya, terus 13 udah main gitar, belum bisa mainin lagu Nirvana udah gaya mau ciptain lagu gitu ya, udah passion lagi gitu. Berarti lu besar di Prancis era Seattle Sound ya, lagi gede-gedenya ya kalau secara rock ya, era itu ya. Maksudnya thrash metal udah mulai ini terus. Seattle Sound, kalau di rock ya Seattle Sound, and then new metal gitu ya. Oh iya, era itu ya 90. Deftones, Korn, 97 lah. Ya Deftones. Oke. Paling banyak lagi kita bentar. Apa lagi? Ada yang mau lu tambahin aja? apa ya? Kalau kita kan nanti diulang lagi, di replacement lagi. Tapi kenapa gua mulai bicara kayak tadi? Oh, lu ketemu teman-teman, musim. Oh iya sim. Nah, Apa itu? kayak kayak gue bisa mulai pelan-pelan masuk di sim ini kan. Tadi lu cerita di sini kaji juga kan? Terus saya kayak gue sempat main dan sama bro, no disrespect ya, padahal ini band keren dan sekarang udah ngerti ya. Gue sempat main sama Burger Film juga di acara itu Ezra ya. Sudah sama Junta. Dia juga ini guest Oke. di band gua kayak sama EKJ juga, jadi bayangin band rock industrial, Ezra lagi yang solo gitu, tapi di belakang ada gamelan, ada quator strings gitu ya, udah bukan balung ya, anak-anak EKJ. Next, Burger King main gitu kan, lucu gitu. Dari pembuka ya, Kita pas belum bikin, ketemu semua. Selain itu ya apa ya? Kayaknya dan sama kita juga ya, pas sama kita ya satu panggung sama kita sempat kalau nggak sama kita sekolah ya dan bikin metal lagi masih asa beririsan ya segala macam ya. Kalau apa namanya lu sendiri sebagai musisi band yang paling lu nikmatin tuh, yang paling kayak gua nih Ramones, Stray Cat lah kalau gua ya. oh in general ya. Iya, gua mau kemana-mana tetap. Kalau Indonesia ya, kalau Indonesia gua malah nggak. Iya, gua juga nyebutin kan tadi. Soalnya kita enggak. Siapa nih yang gua banget nih band nih gitu. Nah kan gua udah bilang kalau musik kan gua kan suka all genre. Iya, tapi DJ, kalau bro ya. Tapi yang gua senengnya ini gua banget nih. Let's say di rock ya. Kalau di rock Nine Inch Nails. Mungkin karena dia yang combine rock sama pop sama elektro sama apa. Tapi mungkin bisa jadi jodohnya ketemu di kita karena ada kesamaan itu kali. Mereka juga deket dengan juga sama James Addiction mereka tuh, kalau gua pernah ngobrol sama Acel dulu. James Addiction. James Addiction dia. Kalau gua buat gua zaman gua hari itu James Addiction udah ketuaan tuh. Kita kan satu umur. Jadi gua di kita paling manja bro. Saya masih update-nya. Zaman James Addiction lagi apa zaman kita manja Addiction tuh udah kasir lah udah gitu dia udah ini jadi Nixon. Oke, balik lagi ke Genta Evil. Tadi udah cerita soal si album akan rilis di akhir tahun ya. Nah, harapan lu di setelah itu album rilis atau mungkin sambil menjelang itu album rilis lu mau bikin show? Oh udah ada. Kayak apa aja nih rencana yang mau dikasih tahu? Oke. Jadi kan yang tadi kita bahas juga ya. Makanya lu tanya gigs sudah di mana aja ya. Sebetulnya belum banyak. Karena kita masih warming up. Iya, dan eranya juga gigs baru mulai bermuncul. Iya, tapi ini kebetulan pandemi udah mulai rendah ya. Jadi waktu 3 bulan lalu lebih jelas ya, kita sempat ke Moshpit ya. Iya, Moshpit sepertinya bagus ya kalau bisa kesana dan asik-asik mereka ya. Main di sana, terus berapa gigs kecil, mungkin yang lebih interesting kita sempat main di Hard Rock kemarin sama kawan tua itu. Buat openingan di cara riff ya, itu nonton riff ya? Iya, asik. Rame lah pasti lah. Itu orang-orang. Dan Riff kan temen lama kita juga. Iya, sendiri juga muternya. Sama-sama dalam juga kan. Iya. Sepatu yang mancing habis ini, sepatu. Kebetulan gue udah kenal dikit mereka juga di zaman gue kayak juga gitu ya. Udah ketemu Riff ya? Dan sekali lagi gue gak tau mereka siapa, tapi itu ya. nongkrong bareng Binu, temen gue loh. Kalau nongkrong sama artis ya. Oh, siapa ya bro? Rezeki. Asik semua. Tadi tuh, Pamungkas lah, setelah album ini rilis,
anggaplah ada promotor nih ngasih lu inilah ide, lu mau ide kayak apa aja ada nih, bisa lu bikin show apa nih untuk album lu yang bisa merepresentasi visi albumnya. Untuk ini ya, let's say untuk release party Iya, kita ya, mau kayak apa itu udah sebelum pandemi kita udah mulai bahas sama Ajal, Peter, Alfa, Richard belum kan, sama Once juga ya. Kita pengen bikin release party yang pasti ada friends dari kita yang sebelumnya bro. Oke. Termasuk 30 drummer itu ya, nggak sama Mila semua kita ajak kan, karena mereka udah tahu trigger kan, Iya. historinya kita. Odi pasti juga dari Ada, Erwin, Once, Yosef yang dulu di Botol Sound. Onco suruh nyanyi ya? Kita Pasti. Once ada kok lagu belum rilis ada backing gitu. Oh di lagu kita juga nanti di album terbaru ada Onco ikut nyanyi juga deh. 2 lagu mah. Soal materi itu bahasa Inggris semua? Atau ada bahasa Indonesia nih? Kita kan kebanyakan emang bahasa Inggris kebanyakan Ya. dari dulu. So far bahasa Inggris, tapi ada buat selipin dikit bahasa Perancis. Malah ya. Sedikit ya. Dan gua pengen juga ada ya Indonesia juga. Again, the sky is limit dan cuma ikutin mood aja lah bro ya. Gitu ya. Bukan karena wah Karena bikin lagu yang slow harus bahasa biar semua bisa ikut nggak ada gitu. Kalau memang cocok oke gitu ya. Kalau memang moodnya lagi oke ya, nanti kita lihat. Kalau Pengen sih, gua rasa harus ada juga ya. Tapi nggak harus dipaksa. nggak harus dipaksa dong. Oke. Oke berarti tungguin aja ya. Albumnya judulnya udah ada? Belum ada. Pokoknya album terbaru Getah. Ya kan sambil pantengin ini klipnya udah ada ready di YouTube ya. Koma ya yang Koma. Phil ya. Yang sama Phil di vokalis vokalis terbaru Getah. Itu ada Koma di YouTube. Lu pantengin aja dan juga pantengin media sosialnya Getah Music. Getah Musik. Oke, sampai ketemu di arena-arena gigs selanjutnya. Thank you.